perjuangan kita termasuk bagian dari itu. Camkan itu. Oh iya, Bung Ali, kalau boleh tahu begitu hebatnya sang negosiator itu yang mewakili pihak Pemda atau Bupati, itu siapa yang maju di situ itu? Ada beberapa orang memang, orang-orang lama, dan yang selama ini mereka sudah kita kenal. Masyarakat Banyuwangi tahu siapa mereka itu. Masyarakat Banyuwangi sudah bosan dengan mereka sebenarnya. Cuman karena saya peduli, saya perhatian, ini kita tetap membantu. Tapi untuk selanjutnya, saya tidak mau menjadi kacung dan menjadi budak pembodohan. Tetap berjuang, saya akan melawan kedoliman. Nah, dengan gagalnya yang sebelumnya itu dikatakan berjihad ya, apakah ini selain bentuk kegagalan, atau mungkin Banyuwangi dalam keadaan darurat Ba'alwi mungkin, atau gimana? Pemirsa, kebetulan saya ini dengan salah satu senopati Laskar Sabilillah Banyuwangi. Nah, ini kalau minggu kemarin ini sempat gencar berjilid-jilid mengadakan aksi damai untuk menolak kehadiran Habib Syekh di Banyuwangi. Namun faktanya yang katanya hendak menurunkan Habib Syekh, ternyata Habib Syekh naik panggung dan acara itu lancar. Nah, sebenarnya ada apa di balik itu semua? Yang katanya hendak menurunkan dengan menggerakkan ribuan laskar, faktanya itu justru tak ada. Nah, Bung Halili, ini kan masyarakat menunggu, ya masyarakat menunggu apa sih sebenarnya yang terjadi kok hingga tidak ada kegiatan riak-riak untuk gerak menurunkan Habib Syekh dari panggung sholawatan itu, apakah terjadi sesuatu atau bagaimana ini? Ya, perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, perjuangan ini sebenarnya masih berlanjut dan tidak akan pernah berhenti. Jadi kemarin itu pada sekitar pukul 3 atau 4.15 sore pada tanggal 31 sebelum acara malam selawat pengajian itu dimulai, ada beberapa orang dari kelompok kita yang disusupi, bahkan bagaimana dihalang-halangi agar tidak melakukan pencegahan bahkan menurunkan kegiatan yang mendatangkan Habib Syekh. Kita tetap berupaya, bahkan ada negosiasi. Ini bukti kelemahan kita. Kita tidak niat memperjuangkan. Sebenarnya tidak perlu ada negosiasi. Apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi tujuan kita lakukan aja. Ini bukti kelemahan. Kenapa kemarin sempat saya sampaikan, kita harus khawatir dengan generasi yang lemah. Ini bukti nyata, kita dibodohin. Kita dikelabui dengan iming-iming. Akhirnya apa? Ada win-win solution. Ada win-win solution yang nanti akan berkabit bla 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 bla. Itu sebenarnya mempengaruhi kita supaya tidak terjadi itu. Nah, perjuangan kita bagaimana? Lemah. Apakah kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang lemah? Tapi tolong, perjuangan saya tidak berhenti cukup di situ. Perjuangan saya ini baru akan dimulai. Kita akan menggunakan langkah-langkah hukum terkait kebijakan Bupati Banyuwangi, terkait penyalahgunaan anggaran dan program-program yang selama ini tidak menjanjikan, tidak memberikan harapan masyarakat Banyuwangi. Tapi terlepas ada upaya-upaya pendekatan dari pihak terutama Pemda, perwakilan Pemda ini ya. Tapi sesuai dokumen yang saya terima, kan banyak laskar juga yang dicegat, yang mau gerak dekat di depan pintu masuk ke lokasi. Itu seperti apa suasananya itu? Ya memang semalam tim, terutama orang-orang yang bersama saya itu menyebar di lokasi supaya menjaga apabila nanti komando memerintahkan kita akan melakukan gerakan. Tapi nyatanya komando itu tidak ada. Saya betul-betul kecewa, saya mengakui pergerakan kemarin saya kalah. Saya mengakui kemarin kita gagal, tadi malam kita gagal. Kita acungi jempol, mereka mampu membodohi kita, mereka mampu mengelabui kita. Tapi jangan seenaknya, tapi jangan bangga. Kita terus akan bergerak sampai
kebenaran betul-betul hadir di bumi Blambangan ini. Tapi kalau semalam itu dari para Laskar Sabilillah itu kan ada yang sempat terjadi perdebatan dengan pihak keamanan itu. Iya. Sehingga sempat semburat juga, sempat terhalang untuk mau masuk. Sebenarnya apa yang terjadi semalam itu? Ya memang kita sudah ada di acara di areal itu, dan bahkan orang-orang kita sejak awal mulai sebelum acara-acara sampai acara tuntas kita masih di situ. Sampai kenapa Habib saya dibatasi waktunya? Hasil dari negosiasi itu kebodohan. Tidak ada negosiasi sebenarnya. Tidak ya tidak. Kenapa masih memberi celah, memberi peluang? Habib saya naik diberi batas 15 menit. Ada yang nawar 30 menit. Udah, ini pembodohan. Ketika tidak ya tidak. Benar ya benar, salah ya salah. Jangan dibuat semu, jangan dibuat abu-abu. Ketika berjuang jangan setengah-setengah. Ini bukti kelemahannya. Saya mengakui hari ini dan tadi malam saya kalah, mengakui, tapi saya tidak berhenti di situ. Saya akan terus berjuang, saya terus akan melawan. Bahkan akan saya buktikan penyimpangan-penyimpangan. Buktinya tadi malam, semua dari anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, tidak satu pun ada yang hadir. Siapa sebenarnya yang punya gawe tadi malam itu? Siapa sebenarnya yang punya gawe? Kalau memang merayakan hari ulang tahun atau hari besar, dan tadi malam itu hari pergantian tahun, sebenarnya sebagai Muslim, tahun baru umat Islam yaitu 1 Muharram, bukan 1 Masehi. Ini sudah ada penyelewengan dari syariat, ada penyelewengan dari ajaran-ajaran Islam. Camkan itu, ini bisa saya katakan merusak ajaran Islam, merusak syariat Islam. Jangan dikemas dengan bersolawat, jangan dikemas dengan baju agama, mestinya itu kita hindari. Bahkan apabila kita ikut seperti apa yang dilakukan oleh non-muslim, orang di luar yang berkeyakinan dengan kita termasuk bagian dari itu. Camkan itu. Oh iya, Bung Aliri, kalau boleh tahu begitu hebatnya sang negosiator itu yang mewakili pihak Pemda atau Bupati, itu siapa yang maju di situ itu? Ada beberapa orang memang, orang-orang lama, dan yang selama ini mereka sudah kita kenal. Masyarakat Banyuwangi tahu siapa mereka itu. Masyarakat Banyuwangi sudah bosan dengan mereka sebenarnya. Cuman karena saya peduli, saya perhatian, ini kita tetap membantu. Tapi untuk selanjutnya, saya tidak mau menjadi kacung dan menjadi budak pembodohan. Tetap berjuang. Saya akan melawan kedoliman. Nah, dengan gagalnya yang sebelumnya itu dikatakan berjihad ya, apakah ini selain bentuk kegagalan, atau mungkin Banyuwangi dalam keadaan darurat ba'alwi mungkin, atau gimana? Jihad yang mana? Kalau jihad tidak ada negosiasi, itu hanya omong-omong doang, keluar-keluar saja. Faktanya dia dirayu, dibelokkan, dia terpengaruh. Berarti dia tidak konsisten, tidak memiliki prinsip terhadap perjuangan. Nah, terus berarti semalam kan nggak ada komando itu untuk melakukan jihad ya, sehingga tetap acara sukses, sementara teman-teman akhirnya bingung mau bergerak apa. Iya, itu. saya betul-betul kecewa, tapi saya tidak akan diam. Saya akan menggunakan langkah-langkah hukum biar mereka sadar. Jangan merasa jumawa. Siapa yang punya gawe tadi malam itu? Siapa yang punya gawe itu? Kepentingan siapa? Kenapa menggunakan anggaran daerah, menggunakan dana APBD yang sebesar, bahkan kemarin saya lihat di tayangan, anggaran 750 juta, faktanya mandor bangunan saja tidak dibayar. Tolong Bupati ingat itu. Bahkan mungkin suara saya hari ini, detik ini didengar oleh pemerintah pusat, khususnya Pak Prabowo. Tolong koreksi pemerintah Banyuwangi, bahkan tolong BPK suruh turun untuk mengaudit keuangan Kabupaten Banyuwangi. Saya akan menggunakan langkah-langkah hukum. Ya. Seperti apa langkah-langkah konkret di jalur hukum yang akan dilakukan oleh Bung Aliri dan kawan-kawan ini? Loh, kalau saya pribadi mungkin akan mewakili, saya akan menggunakan, saya sebagai warga Banyuwangi yang sudah dikenal pada umumnya, akan menggunakan cara citizen suite, atau sebelumnya kita juga akan melakukan somasi, biar mereka sadar, biar mereka tidak jumawa, biar mereka tidak seenaknya menggunakan anggaran daerah. Itu hak rakyat, itu uang rakyat. Nah, sekarang ini Bung Aliri, seperti yang Anda lihat itu faktanya ya, teman-teman gagal bergerak
dan ada puluhan kiai di atas panggung. Mana ada puluhan kiai, tidak ada. Ternyata yang katanya begitu banyak puluhan kiai itu bohong. Mereka bohong. Tidak ada, hanya beberapa gelintir kiai. Berarti ini memang bentuk bagian dari upaya pengembosan pergerakan atau gimana ini? Iya. Mereka akan mengelabui kita dengan bahasa-bahasa kamuflase yang bisa meninakbobokan gerakan kita. Bahaya ini. Ke depan generasi kita jangan sampai mudah dibohongi. Mari cerdaskan rakyat Banyuwangi, cerdaskan bangsa Indonesia agar tidak menjadi budak di rumahnya sendiri. Oke, terus Bung Halili, sebelum masalah ini tuntas, artinya sejauh ini dengan teman-teman pergerakan yang lain, seperti apa koordinasi yang telah dilakukan pasca tadi malam gagal menurunkan Habib Syekh dari atas sampai panggung? detik ini, yang namanya Ki Ageng Bumi Seroyo saya telepon tidak diangkat. Berapa kali saya kontak tidak ada komunikasi. Ada apa ini? Kemarin keluar-keluar. Sekarang mana? Saya telepon aja tidak diangkat. Nah, kalau seperti ini Komandan Laskar Sabilillah gimana? Saya tidak berbicara Komandan Laskar, saya berbicara sebagai warga Banyuwangi. Itu hanya pembodohan, kebohongan saja mereka itu. Oke. Sekarang Bung Halili, monggo mungkin ada pesan kepada siapapun di masyarakat ini, karena netizen ingin tahu seperti apa perkembangan terkini. Perkembangan terkini yang perlu saya sampaikan, satu, mari cerdaskan generasi bangsa ini. Suruh belajar yang benar, belajar sejarah. Bagaimana perjuangan para pahlawan untuk menghadirkan kemerdekaan. Bagaimana para ulama-ulama dulu memperjuangkan berdirinya organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama. Sekarang diopo-opo. Mari pondokkan anak kalian, suruh belajar bagaimana memahami jati diri bangsa ini, budaya bangsa yang mulia ini, menjunjung tinggi jasa-jasa para leluhur kita, bukan malah menyanjung leluhur orang lain yang tidak pernah berjasa bagi bangsa ini. Oke, mungkin ada hal lain seperti katanya tadi Banyuwangi darurat Ba'alawi itu. Darurat Ba'alawi, jangan macam-macam di Banyuwangi. Bermain-main dengan APBD. Saya tahu siapa oknum-oknum yang bermain dengan APBD, bahkan siapa-siapa Ba'alawi yang ada di Banyuwangi. Camkan itu. Seberapa banyak menurut catatannya Bung Halili terkait masalah orang-orang yang terintegrasi dengan Ba'alawi itu? Hanya berapa gelintir saja. Tapi saya hormati, saya lindungi mereka sebagai manusia, sebagai warga Banyuwangi, tapi jangan macam-macam mengotak-atik sejarah bangsa, mengotak-atik bahkan merusak NU, bahkan merusak syariat Islam dengan ngaku-ngaku cucu Nabi. Nah, ini kan buktinya kan pihak bupati langsung yang mengundang dan berusaha memaksakan untuk terselenggara ini. Apakah memang bupati dalam hal ini memang memberikan ruang supaya berkembang biak Ba'alawi di Banyuwangi atau bagaimana? Itu persoalannya, keterbatasan kemampuan memahami sebagai pemimpin, sebagai orang yang diberi amanah oleh rakyat Banyuwangi. Keterbatasan kemampuan untuk menjalankan amanah, menggunakan anggaran bagaimana, itu keterbatasannya. Makanya saya tadi mengatakan akan menggunakan langkah-langkah hukum. Oke, terima kasih Bung Halili. Selamat berjuang, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.